Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan teknologi yang semakin meningkat pesat di abad 21 ini. Kalian tahu nggak sih, kalau restoran di Jepang sudah menggunakan robot sebagai karyawan loh. Begitu pula dengan yang terjadi di negara China. Sudah ada bus yang tidak butuh disetir manual oleh manusia. Bukan mobil hantu loh ya, tapi memang busnya aja yang autopilot. Eits, tapi busnya masih tetap dipantau kok. Kalian penasaran gak sih? Dari mana datangnya teknologi mesin canggih yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan itu? Yap, tebakan kalian bener banget nih. Sekarang kan udah masuk ke era revolusi industri, yang dimana sekarang kita sudah sampai di revolusi industri 4.0. Dan tentu saja, pemikiran dan ide manusia terus berkembang dan bervariasi dari tahun ke tahun. Nah, sebelum menjelaskan apa itu revolusi industri 4.0, perlu kita ketahui beberapa informasi tentang revolusi industri sebelum ini. Yuk, kita simak sama-sama. Revolusi Industri 1.0. Ini adalah revolusi industri 1.0 penemuan James Watt. Ketika peralihan industri dari manual ke mekanis, menggunakan mesin uap dan mesin air. Penggunaan mesin ini tentu meningkatkan produktivitas barang-barang secara signifikan pada zaman ini. Contoh gambar. Revolusi Industri 2.0. Pada awal abad ke-20 terjadi revolusi 2.0 yang ditandai oleh kemajuan pesat dalam pengembangan mesin-mesin. Di periode ini, peralihan tenaga otot sudah mulai berkurang dan penggunaan mesin uap mulai tergantikan oleh tenaga listrik, yaitu penggunaan listrik untuk mendukung produksi massal melalui jalur perakitan. Revolusi Industri 3.0. Revolusi Industri 3.0 juga dikenal sebagai revolusi digital, adalah peralihan terjadi pada akhir abad ke-20. Ketika teknologi digital seperti komputer dan internet mulai menggantikan teknologi mekanis dan analog. Revolusi ini membawa otomasi ke dalam proses produksi, memungkinkan pengolahan data yang lebih efisien, dan menghubungkan dunia melalui teknologi informasi dan komunikasi. Now we have arrived in a new era of technology. Wah, tanpa kita sadari, kita adalah generasi yang berada di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan teknologi digital dan otomatisasi cerdas yang masuk ke dalam layanan produksi. Bahkan, banyak banget nih pekerjaan manusia yang udah digantiin sama kecerdasan buatan manusia itu sendiri. Menarik bukan? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang karakteristik revolusi industri 4.0, ayo simak penjelasan berikut. Pertama, ada kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut dengan nama AI. AI juga memerankan peran penting di sini. Dengan memanfaatkan AI, kita bisa meningkatkan otomatisasi, prediksi, dan optimalisasi proses. Selanjutnya, ada Internet of Things atau IoT yang menghubungkan perangkat dan mesin melalui internet untuk berbagi data dan meningkatkan efisiensi operasional. Ada juga big data dan analisis. Dengan menggunakan data yang besar, kita bisa mendapatkan wawasan mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Bayangkan, betapa banyak informasi yang bisa kita gali dari data-data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, tidak ketinggalan komputasi awan atau yang sering kita dengar dan kita sebut cloud computing, yang menyediakan akses fleksibel dan skalabilitas untuk data dan aplikasi melalui internet. Ini memungkinkan kita untuk mengakses data dan aplikasi dari mana saja dan kapan saja. Revolusi Industri 4.0 ini membawa banyak kelebihan dan keuntungan bagi kita semua loh, seperti inovasi tanpa akhir. Sekarang ini, perusahaan di era revolusi industri 4.0 terus berinovasi dan berkolaborasi dengan startup yang akan memfasilitasi mereka untuk menarik minat investor. Bahkan, sekarang tersedia layanan ojek online seperti Gojek dan Grab yang memudahkan transportasi dengan biaya rendah dan kemudahan penggunaan, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru juga. Selanjutnya, dapat kita lihat kemudahan yang tersaji dari industri 4.0. Contohnya, di industri perbankan, jika dulu kita harus ke bank untuk mentransfer uang melalui teller, dengan revolusi industri saat ini, kita bahkan bisa menggunakan m-banking untuk mentransfer tanpa harus pergi ke bank. Lalu, dengan adanya aplikasi teknologi Internet of Things atau IoT, memungkinkan kita untuk menggunakan alat integrasi yang terhubung langsung ke internet. Lalu, contohnya pada era ini, polisi menggunakan CCTV untuk memantau lalu lintas. Contohnya, pada era ini,
polisi menggunakan CCTV untuk memantau lalu lintas. Mereka secara real time, mengurangi biaya produksi, dan juga meningkatkan. Barusan kalian mendengar tentang kelebihan revolusi industri 4.0. Tapi perlu kalian ketahui juga, ada beberapa kekurangannya loh. Inilah beberapa kekurangan revolusi industri 4.0. Yang pertama itu, pekerjaan manusia tergantikan. Bayangin kalau kamu kerja di pabrik mobil, tapi tiba-tiba robot-robot canggih mulai gantiin tugas kamu. Itu semua karena robot bisa bekerja dengan lebih efisien tanpa henti. Berbeda dengan manusia yang butuh istirahat dan tidur. Sebagai contoh, pabrik Tesla yang dulunya dikerjakan manusia, sekarang tergantikan oleh mesin. Apalagi dengan adanya AI yang bisa melakukan segala hal. Dengan begini banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Lalu yang kedua itu kesenjangan keterampilan. Di era sekarang, teknologi baru itu ibarat bahasa asing. Orang-orang yang gak paham teknologi jadi susah kerja. Misalnya kamu kerja di pabrik tradisional, terus tiba-tiba harus belajar tentang fitur-fitur teknologi untuk perusahaan. Susah kan? Yang ketiga, masalah keamanan data dan privasi. Pernah nggak takut data pribadimu bocor? Nah, perusahaan besar kayak Tokopedia atau Shopee kan menyimpan banyak data pengguna. Selain itu, sidik jari sama Face ID buat unlock HP kita. Kalau sampai ada hacker yang berhasil membobol, datanya kita bisa diambil dan salahgunakan. Bahaya banget kan? Yang keempat itu ketergantungan pada teknologi. Sekarang kita hidupnya udah ketergantungan banget sama teknologi. Contohnya di dunia perbankan, kalau server bank down, kita nggak bisa transaksi. Padahal mungkin kita lagi butuh banget. Kebayangkan betapa ribetnya kalau semua teknologi tiba-tiba mati? Revolusi Industri 4.0 membawa berbagai dampak yang cukup signifikan, seperti peningkatan efisiensi dan kualitas produksi melalui otomatisasi dan teknologi digital, serta inovasi produk yang lebih canggih. Nah, sesudah mengetahui berbagai informasi tentang revolusi industri 4.0, bagaimana pandanganmu?